Ayat hari ini adalah Efesus pasal 2, ayat 14-22. Mari kita baca bersama. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah lah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Firman Tuhan hari ini dimulai dengan sebuah pernyataan agung, karena Dialah damai sejahtera kita. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kalimat ini berbunyi, meskipun singkat, ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Firman ini menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya pribadi yang menciptakan damai atau mengajarkan cara untuk berdamai, melainkan Dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Yesus adalah damai sejahtera kita. Ini bukanlah penjelasan doktrinal, melainkan pengakuan iman Rasul Paulus. Tuhan adalah damai sejahteraku. Dalam satu kalimat ini, terkandung seluruh pengakuan iman dan esensi Injil. Seorang teolog pernah berkata, damai sejahtera bukanlah sebuah produk, melainkan sesosok pribadi. Damai sejahtera bukanlah sesuatu yang bisa kita ciptakan atau hasilkan, lalu kita berkata, inilah damai sejahtera. Sebaliknya, seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini, damai sejahtera adalah Yesus Kristus itu sendiri. Damai sejahtera bukanlah produk yang tercipta karena terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu. Kehadiran Yesus itu sendiri adalah damai sejahtera bagi kita. Fakta bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita sudah cukup untuk membuat kita memiliki damai sejahtera. Jika Yesus berada di pusat kehidupan kita, badai sekuat apapun yang menerpa dari luar tidak akan goyahkan kita. Karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam damai sejahteranya. Kehadirannya di dalam diri kita menjadi sauh yang menambatkan dengan kuat hati kita yang goyah. Oleh karena itu, perkataan bahwa Kristus adalah damai sejahtera, kita juga berarti bahwa kita, baik secara pribadi maupun di dalam komunitas, harus menjadi damai sejahtera bagi satu sama lain. Damai sejahtera di antara kita tercipta bukan sekadar karena pertemuan antara saya dan orang lain, melainkan karena pertemuan antara Yesus yang ada di dalam diri saya dan Yesus yang ada di dalam dirinya. Sebab Allah lah yang telah mempersatukan kedua pihak yang terpisah melalui tubuh Kristus. Setiap hari dan setiap minggu, ketika kita bertemu dengan sesama jemaat, kita saling menyapa dengan shalom. Kata shalom ini bukan hanya berarti selamat dalam bahasa Ibrani. Shalom adalah inti Injil dan merupakan isi hati serta kehendak Allah yang tertuang di sepanjang Alkitab. Jika kita melihat bilangan pasal 6, ayat 26, di sana terdapat rumusan berkat dalam perjanjian lama, yang juga disebut sebagai berkat Harun. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hati Allah sejak perjanjian lama sudah rindu untuk memberikan kita damai sejahtera. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita dan berkata, damai sejahtera menyertaimu. Saat tatapannya hinggap pada kita, saat itu juga kehidupan kita diubahkan menjadi penuh damai sejahtera. Hari ini pun Allah berfirman kepada kita, aku rindu memberimu damai sejahtera. Inilah hati Allah yang tidak pernah berubah terhadap kita. Namun dunia telah kehilangan damai sejahtera itu. Meskipun Allah menciptakan dunia dalam tatanan shalom, penuh dengan damai sejahteranya, hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak karena dosa. Allah dan manusia menjadi jauh. Sesama manusia saling membelakangi, berselisih, dan bertengkar. Sejak saat itu, sejarah manusia dipenuhi dengan kisah-kisah kehilangan damai sejahtera. Kekuatan menggantikan damai sejahtera. Kemarahan menelan dialog, dan ketakutan menyingkirkan kasih. Umat manusia selalu mendambakan damai sejahtera, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapainya di dalam hati atau melalui usaha mereka sendiri. Mengapa? Karena damai sejahtera bukanlah sesuatu yang diciptakan manusia, melainkan karunia yang datang dari hadirat Allah.
Namun, Allah masuk ke dalam dunia yang telah rusak itu. Dengan mengenakan tubuh manusia, Ia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Melalui salib, Ia telah mempersatukan kita dengan manusia, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam semesta. Yesus tidak berseru dari kejauhan, kalian harus berdamai. Sebaliknya, Yesus Allah kita masuk secara langsung ke tengah-tengah hubungan yang rusak itu. Dialah yang telah mempersatukan kedua pihak dengan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan melalui tubuhnya sendiri. Di celah antara Allah dan manusia, di tembok yang ada di antara sesama, di banyak keretakan antara manusia dan alam, Yesus masuk dengan tubuhnya. Dengan merelakan tubuhnya dihancurkan, tembok itu dirobohkannya menjadi sebuah jembatan penghubung. Semakin tinggi temboknya, semakin panjang jembatan yang terbentuk ketika tembok itu diruntuhkan. Apakah ada tembok yang tinggi antara Anda dan Allah? Apakah ada tembok yang tebal di hati Anda yang memisahkan Anda dengan keluarga, tetangga, atau sesama jemaat? Kita harus mengakui, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat merobohkan tembok itu. Namun, Yesus telah datang untuk kita, dan oleh darahnya, tembok itu dapat dirobohkan. Ketika tembok itu runtuh, Ia menjadi jembatan yang menyambungkan kembali hubungan yang terputus. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar berkat yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita pada pagi hari ini. Yesus pun melakukan hal yang sama. Pada hari kebangkitannya, dan pada hari-hari sesudahnya, Ia mengunjungi murid-muridnya. Meskipun para murid telah mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit, mereka masih gemetar ketakutan. Mungkin pada awalnya mereka gembira dan takjub. Namun, karena rasa bersalah telah menyangkal dan meninggalkannya, mereka berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu terkunci rapat. Pada saat itu, Yesus masuk menembus pintu yang terkunci, dan kata pertama yang Ia ucapkan kepada mereka adalah, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Artinya, Yesus yang adalah damai sejahtera itu sendiri ada di sini. Jangan takut, jangan gemetar. Aku memberikan damai sejahtera di tempat ini. Satu sapaan singkat itu menjadi momen yang meruntuhkan tembok pemisah antara para murid dan Yesus. Melalui salib, pesan Allah ini menjadi mungkin. Jangan takut, jangan hindari wajahku, aku rindu berdamai denganmu. Inilah suara pertama dari Tuhan yang telah bangkit. Tuhan yang telah mewujudkan damai sejahtera melalui salib dan meneguhkannya melalui kebangkitan, hari ini berbicara di dalam diri kita. Jangan takut. Dalam hubungan antar manusia, hubungan dengan Allah, dan dalam seluruh tatanan hidup kita, Dia berkata, "Jangan takut. Akulah damai sejahteramu." Dulu, saat saya masih menjadi pendeta rekanan, suatu hari pendeta senior meminta saya melakukan sesuatu. Namun, sekeras apapun saya memikirkannya, rasanya hal itu tidak benar. Saya merenungkannya berulang kali, dan tetap saja terasa salah. Jadi, setelah setengah hari berpikir, saya mengirim pesan singkat yang intinya, "Mohon maaf, sepertinya saya tidak bisa melakukan hal ini." Begitu saya mengirim pesan itu, penyesalan langsung membanjiri saya. Kenapa aku mengirimnya? Seharusnya aku kerjakan saja, kenapa aku harus menolaknya? Saat penyesalan itu datang, hati saya luluh oleh balasannya. Kata pertama dalam balasannya adalah, "Shalom." Shalom. Satu kata ini meredakan semua ketegangan saya. Artinya, tidak apa-apa. Artinya tidak ada masalah apapun dalam hubungan kita. Dalam satu kata singkat itu, terkandung damai sejahtera Allah. Inilah shalom. Kekuatan yang memulihkan hubungan dan menenangkan hati. Tuhan masih berbicara kepada kita saat ini. Apakah ada shalom di dalam dirimu? Aku rindu tinggal di dalammu sebagai shalom. Saudara-saudari yang terkasih, jika Kristus adalah damai sejahtera kita, maka kita yang ada di dalamnya harus menjalani hidup yang penuh damai sejahtera. Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 3, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Amin. Allah telah mempersatukan kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menjaga dan memelihara kesatuan itu. Namun, jalan pendamaian, jalan damai sejahtera, jalan shalom itu tidak pernah mudah. Jalan itu jauh dan terjal, dan terkadang menuntut pengorbanan. Pengampunan adalah sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, tetapi rekonsiliasi adalah sesuatu yang dilakukan bersama. Meskipun saya sudah siap, jika pihak lain menolak, rekonsiliasi tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, meskipun ia yang mengulurkan tangan, jika hati saya tidak terbuka, rekonsiliasi juga tidak akan terjadi. Itulah sebabnya kita membutuhkan kerendahan hati Yesus, kelemah lembutan Yesus, kesabaran, kasih, dan sikapnya yang menerima di dalam hati kita. Ketika kita hidup berpegang pada salib, kasih karunia itu mulai bekerja di dalam kita. Upaya untuk mengampuni dan mengasihi dengan kekuatan kita sendiri
tidak akan pernah berhasil mencapai rekonsiliasi sejati. Namun, ketika Yesus masuk ke dalam hati kita, tembok-tembok di hadapan kita runtuh saat kita menyadari, orang berdosa sepertiku saja diselamatkan. Bagaimana mungkin aku menuntut orang lain? Kita tidak memiliki kekuatan untuk merobohkan tembok itu dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kita harus berpegang pada salib. Kita harus memandang kepada Yesus yang telah datang kepada kita dengan kasih karunia salib. Kita harus mengingat bahwa bukan kita yang menciptakan damai sejahtera, melainkan Kristus yang mewujudkan damai sejahtera di dalam diri kita. Saya sungguh-sungguh berharap dalam nama Tuhan agar damai sejahteranya melimpah dari dalam diri kita dan mengalir ke keluarga, gereja, dan ke tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, dunia hari ini masih penuh dengan kegelisahan. Keluarga berkonflik, masyarakat terpecah belah, dan berita tentang perang serta kebencian kita dengar dan lihat dari seluruh penjuru dunia. Namun, Kristus tetaplah damai sejahtera. Hari ini pun ia berdiri di tengah-tengah hati kita dan berfirman, "Aku rindu berdamai denganmu. Akulah damai sejahteramu." Damai sejahtera ini bukanlah yang diberikan oleh dunia. Ini bukanlah damai sejahtera yang datang sebagai hasil dari perubahan keadaan, melainkan damai sejahtera yang datang dari penyertaan Kristus. Saya memberkati Anda agar hari ini Anda memilih pengampunan daripada kemarahan, rekonsiliasi daripada pertengkaran, iman daripada ketakutan, dan kasih daripada kebencian. Damai sejahtera bukanlah hasil akhir, melainkan bukti kehidupan yang menerima Kristus. Ketika Dia ada di dalam diri Anda dan di dalam diri saya, kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Oleh karena itu, pada hari yang Tuhan berikan ini, marilah kita mengasihi. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa Yesus, robohkanlah tembok pemdasa sesama kepada alam dan kepada Allah. Kiranya hari ini, menjadi yang penuh berkat. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda.